Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fas Aulia dengan NPM 018 dari Prodi Hubungan Internasional kelas A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di PDF halaman 63. Pertanyaan pertama yaitu berikan penjelasan singkat tentang perbedaan antara etika dan etiket. Jadi, etiket itu adalah tata krama atau tata cara sopan santun. Sedangkan etika adalah watak atau kebiasaan. Etiket sendiri sifatnya itu adalah relatif yang bergantung kepada sudut pandang atau kebiasaan kelompok dari suatu masyarakat. Sedangkan etika itu sifatnya mutlak dan berasal dari hati nurani itu sendiri. Etiket juga hanya berlaku ketika dalam pergaulan dan sangat bergantung kepada ada tidaknya orang. Karena jika tidak ada orang, etiket itu tidak berlaku. Sedangkan etika, jika tidak ada orang, tetap berlaku dan menjadi pedoman masyarakat. Pertanyaan kedua yaitu sebutkan dan jelaskan aliran etika maupun karakteristiknya. Aliran pertama yaitu aliran keutamaan yang berupaya menitikberatkan kesopanan dan kebaikan itu menurut nilai-nilai agama. Contohnya adalah sikap kejujuran dan murah hati atau rendah hati yang dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan perintah agama. Aliran kedua adalah aliran teleologis yang cenderung hanya melihat konsekuensi atau tujuan akhirnya. Misalnya, penentuan kebenaran atau keburukan hanya dilihat pada akhir sebuah perkara. Aliran ketiga adalah aliran deontologis yang percaya adanya kewajiban bagi setiap manusia. Contohnya adalah mematuhi dan menaati peraturan negara. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa saja urgensi Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia. Yang pertama, meletakkan sila Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi pimpinan bagi setiap warga negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis dari berbagai dasar kebijakan. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas yang berkembang dari masyarakat. Pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan tantangan etika Pancasila kontemporer. Yang pertama yaitu memudarnya moral masyarakat, merebaknya kasus korupsi, hilangnya rasa takut dan malu dalam masyarakat, terjadinya banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia, semakin berkembangnya terorisme dan berita bohong atau hoaks, hilangnya rasa kepercayaan antar anggota masyarakat atau antar anggota kelompok, belum adanya kesadaran atau kebanggaan terhadap produk-produk Indonesia atau pembangunan Indonesia, adanya pelanggaran hukum dan peraturan, serta kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana alam di Indonesia. Pertanyaan kelima yaitu bagaimana solusi atas berbagai tantangan etika Pancasila. Yang pertama yaitu memperkuat moral dan budi pekerti terutama bagi generasi muda. Yang kedua adalah pemberian pemahaman bahwa uang dan harta bukanlah segala-galanya. Yang ketiga, memberikan kesadaran bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantungan. Lalu, mengutamakan pentingnya nilai kemanusiaan dan pengutamaan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Lalu, membangun cinta terhadap produk dalam negeri dan ikut membangun negeri melalui pembayaran pajak. Ya, mungkin sekian jawaban pertanyaan saya.
Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.